Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung J3 Pro atau J330 ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk pengecekan dulu, karena untuk kerusakannya saat konsultasi itu untuk menanyakan kerusakan LCD-nya pecah, dan kelihatan jelas saat saya koneksikan menggunakan charger. Terlihat jelas kondisi LCD-nya sudah rusak ya teman-teman, dan sudah pecah. Dan selang beberapa menit kemudian ada tanda notifikasi pengisian daya bermasalah, atau ada tanda temperatur, tanda seru, tanda merah. Oke, kita coba untuk pengecekan lebih dalam. Jadi sebelum kita bongkar, kita siapkan LCD yang baru, karena tujuan beliau saat konsultasi, beliau diminta untuk hanya penggantian LCD. Ternyata setelah saya cek, saya koneksikan menggunakan charger, terlihat jelas ada notifikasi temperatur pada notifikasi baterai. Dan ini adalah LCD kualitas original OLED ya teman-teman. Nanti kita akan bandingkan sama LCD ori bawaannya. Kita simpan dulu untuk LCD yang baru. Sekarang kita tahap untuk pembongkaran LCD-nya. Jadi sebelum kita ganti LCD, kita akan coba untuk pengecekan, yaitu ada kerusakan lain selain LCD, yaitu di bagian pengecasan atau bagian charger itu bermasalah ya teman-teman. Ada tanda temperatur saat kita koneksikan menggunakan charger. Dan ini adalah sekilas dari perbedaan LCD original dari bawaan sama original OLED yang baru. Oke, perhatikan pada komponen. Ada bagian komponen yang berbeda, ada juga yang hampir sama, tapi tetap jelas berbeda dengan kualitas yang original dari bawaan. Meskipun hampir mirip, tidak bisa disamakan ya teman-teman. Kalau original dari ori pabrikan sama ori dari OLED atau KW itu jelas berbeda ya teman-teman, mungkin hampir sama bentuknya. Sekarang kita coba untuk pengecekan. Karena saya nyalakan ini, handphonenya tidak bisa menyala sama sekali teman-teman. Sengaja saya coba untuk koneksikan menggunakan charger lagi, apakah bisa mengisi atau tidak. Oke, cukup lumayan lama untuk keluar notifikasi tanda petir. Dan selang beberapa menit kemudian muncullah ada notifikasi segitiga temperatur atau segitiga warna merah, tanda seru ya teman-teman. Positif ada kerusakan lain selain LCD. Jadi kita coba untuk membongkarnya dulu. Oke, setelah kita bongkar, kita coba untuk pengecekan, karena ada bagian yang saya curigai adalah bagian mesin PCB bagian bawah. Kita lepas dulu untuk di bagian skrup yang ada di mesin, dan juga fleksibel baterai sama fleksibel handfree. Kita angkat mesinnya dan kita cek di bagian ini adalah bagian letak posisi jalur pada charger. Ada beberapa komponen dan juga ada bagian konektor charger yang terdapat korosi. Jadi besar kemungkinan handphone bekas kemasukan air di bagian lubang chargernya teman-teman. Terlihat jelas ada sisa banyak korosi atau jamur yang sudah kering. Kita coba untuk lepas dulu di bagian kamera depan dan kamera belakang. Oke, setelah kita mendapati ada bagian yang kita curigai, yaitu bagian jalur charger dan serta bagian konektor chargernya terdapat korosi. Jadi kita bersihkan dulu hingga sebersih mungkin agar sisa korosinya sudah hilang teman-teman.
Oke, ini sengaja tidak saya langsung melepas bagian soket konektornya, melainkan saya coba untuk membersihkan dulu dari sisa-sisa kerak maupun sisa korosinya. Oke, kita cek ulang setelah kita membersihkan dari sisa-sisa korosinya. Sudah agak mendingan, tapi kita coba untuk zoom lagi, coba kita perdekat lagi di bagian area komponen yang terdapat sisa korosi. Dari awal sudah banyak korosi teman-teman. Setelah saya cek, saya mendapati bagian ini adalah soket konektor buat handsfree atau bagian lubang handsfree. Terdapat banyak korosi di bagian kaki pin soketnya, jadi kita coba untuk membersihkannya dulu. Oke, dan ada bagian komponen-komponen lainnya seperti resistor, dioda, dan kapasitor itu terdapat korosi juga teman-teman. Sedangkan untuk di bagian kaki konektor chargernya itu masih bagus, tidak ada yang hangus. Kita coba untuk pengecekan ulang setelah kita membersihkan di bagian soket konektor beserta komponennya. Oke, kita koneksikan menggunakan charger. Ini cukup lumayan lama, dan ketika kita menunggu keluar notifikasi segitiga warna merah tanda seru atau temperatur, jadi suhu bermasalah atau pengisian chargernya bermasalah. Oke, sekarang kita coba untuk koreksi lebih detail lagi. Penyebabnya ada di mana? Karena bekas sisa kemasukan air dan banyak korosi ya teman-teman. Dan yang saya paling curigai adalah bagian itu ada beberapa komponen, yaitu ada 3 komponen yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Oke, kita coba untuk lepas dulu atau kita angkat ya teman-teman, karena untuk di bagian komponen ini hampir berdempetan dan banyak jamurnya. Setelah saya angkat, terlihat jelas ada sisa korosi yang tebal teman-teman. Setelah kita angkat komponennya, kita bersihkan dari sisa korosi yang tebal atau yang saling bergabungan di antara kaki di sampingnya. Oke, setelah kita angkat komponennya, kita bersihkan dan kita cek ulang apakah ada bagian kaki pin yang saling menempel. Jika ada saling yang menempel, kita bersihkan lagi karena banyak korosi ya teman-teman. Jadi sisa korosi itu biasanya semakin tebal, dan jika kering itu bisa saling ngeground sama kaki yang ada di sampingnya. Jadi kita harus teliti dan kita bersihkan ulang, jangan sampai ada kaki pin yang saling terhubung yang bukan sesuai jalurnya. Oke, setelah kita kerik dan kita bersihkan lagi, kita cek ulang, sudah tidak ada kaki pin yang saling terhubung teman-teman. Untuk komponen yang bermasalah sengaja saya buang saja karena tidak ada jalurnya atau yang bikin pengisian daya baterai bermasalah disebabkan oleh ketiga komponen itu short atau korosi ya teman-teman. Setelah kita buang komponennya, kita coba untuk cek ulang. Kita pasang kembali untuk di bagian LCD untuk mengetahui tampilan layar LCD-nya, dan juga kita pasang soket konektor baterainya. Dan lanjut kita koneksikan menggunakan kabel USB charger. Oke, apakah bisa mengisi atau masih keluar tanda seru atau notifikasi temperatur? Tapi alhamdulillah sudah ada notifikasi pengisian daya baterai ada di angka 1%. Kita coba tunggu lagi beberapa menit kemudian apakah bisa mengisi atau tidak. Alhamdulillah sudah keluar notifikasi pengisian daya baterai di angka 50%. Maksud saya 5% teman-teman, bukan 50%. Baru sebentar kok 50%. Oke, untuk pengisian daya baterai sudah bisa mengisi dengan normal dan bisa nambah dengan normal, sudah tidak keluar notifikasi tanda seru lagi.
atau temperatur, ataupun bisa disebut suhu tinggi ataupun suhu rendah. Sekarang kita coba untuk sambil menyalakan handphonenya untuk memastikan kondisi handphonenya bisa menyala dengan normal atau tidak, teman-teman. Oke, sekarang kita cek untuk kondisi handphonenya beserta kita tes LCD yang baru. Karena sebelum kita proses pemasangan atau penggantian LCD yang baru, kita cek dulu LCD-nya. Oke, untuk kontrasnya bisa diatur dengan normal. Dan sekarang kita coba untuk pengetesan lebih dalam karena saya menggunakan LCD dengan kualitas original OLED ya teman-teman, bukan original 100% AMOLED. Oke, kita cek untuk di bagian fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Untuk touchscreen sangat nyaman digunakan dan bisa berfungsi dengan sangat normal. Untuk kecerahan atau kontras layar LCD-nya cukup lumayan bagus. Mungkin bisa dibilang 90% hampir mirip dengan originalnya. Oke, sebelum kita tahap untuk proses penggantian LCD, kita pastikan dulu untuk di bagian fungsi dari chargernya. Karena permasalahannya ada di bagian pengisian daya baterai. Ada di angka 11% setelah kita menunggu sambil kita pengetesan LCD. Alhamdulillah untuk pengisian daya baterai bisa mengisi dengan normal, dan dinantikan saja untuk tutorial selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengganti LCD di handphone Samsung J3 Pro ini dengan hasil rapi, presisi, dan berhasil tidak bakalan nombok. Oke, untuk pengerjaan di bagian Samsung J3 Pro ini dengan kerusakan part 1, yaitu kerusakan di bagian notifikasi pengisian daya bermasalah, alhamdulillah sudah sukses, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.